Udah serius nih gue nanya nih, kalian pernah gak sih ngalamin hal-hal yang kayak gitu baru beli smartphone-nya yang baru aja rilis gitu ya, terus tiba-tiba dapetin masalah yang ujung-ujungnya tuh kalian mesti klaim dan juga komplain kemanapun, bikin kalian tuh pusing gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arini. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik aja ya di kondisi saat ini. Nah, kayaknya udah cukup lama ya kita tuh nggak bahas soal smartphone Xiaomi. Biasanya tuh belum rilis smartphone-nya kita udah paling duluan lah pokoknya dapetnya. Paling gercep sebisa mungkin, paling pertama pada saat itu kali pertama rilis ataupun launchingnya. Dan kali ini gue tuh ikutan flash sale-nya yang batch pertama gitu di Lazada, dan sekarang itu ternyata Xiaomi nggak lagi goib. Yes, nggak lagi goib. Tapi gak tahu kenapa tagline goib itu tergantikan dengan embel-embel sekarang katanya smartphone gacha. Itu apa lagi sih? Ya pokoknya terlepas dari smartphone itu gacha atau enggak, yang jelas ini smartphone Redmi 10 ini dibanderol dengan harga 1,899 aja, yang bisa dibilang keterlaluan. Kenapa? Langsung ditonton videonya sampai akhir. Redmi 10 ataupun 10 ini tuh lanjutan daripada Redmi 9 sebelumnya ya, yang kala itu tuh cukup menggebrak pasar karena harga sejutaan dapetin fitur-fitur yang gak kalah penting untuk di kelasnya. Tapi gimana sama si Redmi 10 ini? Yuk mari kita unboxing dulu. Ya, kita unboxingnya secara singkat aja biar minimal teman-teman tuh tahu kalau misalkan beli Redmi 10 ini bakal dapetin apa aja. Nah, pastiin kalian tuh belinya yang versi resminya ya, biar enak aja kalau misalkan mau komplain ada apa-apa. Dan pada bagian belakangnya tampak jelas banget di jembreng fitur utama daripada Redmi 10 ini. Baca sendirilah, pokoknya ini salah satunya tuh memiliki 50 megapiksel AI quality kamera. Varian yang kita pegang itu varian 4GB dengan memori sebesar 64GB. Dan sebenarnya ada juga pilihan varian 6128 ya, jadi sesuai aja dengan selera dan juga budget kalian. Buat isi boxnya itu wis lengkap ya, terbilangnya dapetin kartu ucapan dari Mr. Alvin, softcase, kabel data yang sudah Type-C, dan kepala charger dengan output maksimal di 22,5 watt. Nah dari situ kalau kita hanya baca spek di atas kertasnya, mengingat harganya juga murce sekali ya, 2 jutaan gitu, pantas aja doi itu dapat predikat HP terbaik di kelasnya buat beberapa orang. Tapi ternyata melihat teman-teman follower Arinis juga kayaknya cukup banyak yang penting experience, jadi sebenarnya itu tuh balik lagi ke pandangan kalian, ke selera kalian. Pasti tentu tiap produk tuh punya kelebihan masing-masing ya, jadi sesuai aja dengan selera dan juga emang budgetnya kalian. Ya udah, fokus ke smartphone-nya aja ya. Nah jadi dia nih Xiaomi Redmi 10, secara build quality-nya ya udah cakep terbilang ya teman-teman. Buat HP tetangga di kelasnya yang emang jadi musuh buyutannya, ini rasanya bakal bikin geleng-geleng soal desainnya ya. Terlihat dari bagian frame kameranya yang dibuat itu emang cukup terasa gede, list hitamnya. Desain pada kamera utamanya itu terlihat kayak menjanjikan gitu ya teman-teman, 50 megapiksel kamera dengan efek pancaran cahaya pula nih. Nah, pokoknya desainnya terbilangnya kece lah ya. Finishing putih yang gue pegang itu matte, jadi tuh jarang banget meninggal sidik jari, dan back cover itu bisa dibilang nggak neko-neko, bener-bener kayak polos aja. Tapi ada efek shiny sederhana, dan terbilangnya tulisan Redmi ini logonya semakin sopan. Nice, gue suka. Dan selain itu sebenarnya bikin salah fokus juga ada pada bagian desainnya yang terbilangnya so tipis dan juga ya ringan lah terbilangnya. Kalau untuk bagian sisi kanannya di sini ada sensor sidik jari ya, side fingerprint gitu, sudah lebih kekinian daripada sensor sidik jari pada bagian belakang gitu ya. Terus bagian kirinya ada SIM tray yang mampu nampung 3 slot sekaligus. Nice. Pindah ke bagian layarnya, udah cukup kekinian ya guys, pakai model punch hole seperti ini dengan luas layar luas 6,5 inch. Dan menariknya ini tuh udah dikasih resolusi layar Full HD+. Itu yang bikin mungkin tetangga sebelah belum bisa gitu ya. Dan juga ini kalau gue cek refresh rate itu di 90 Hz. Mantap. Buat di kelasnya ini udah oke banget ya teman-teman, layarnya nggak keset, dan mungkin sedikit catatan aja buat nanti gores bawahnya tuh emang ringkih ya. Jadi agak sedikit ada goresan gitu, wajar banget, gantilah dengan yang lebih baik. Dan kecerahannya terasanya emang kurang maksimal, tapi ya nggak boleh banyak komplain. Uang ini harganya 2 jutaan mulai dari ya. Dan ngomong-ngomong ini dari brand besar, bukan lagi brand yang baru coba-coba. Itu yang patut digaris bawahi sih. Terus buat tower pacu yang di bawahnya itu cukup fresh ya, pakai MediaTek Helio G88. Pilihan kapasitas RAM-nya itu bisa disesuaikan aja dengan selera dan juga budget kalian, dari mulai 464 ataupun 6128. Dan sebagai pelengkap aja, skala tutup yang dihasilkan daripada Redmi 10 ini mencapai 211 ribuan. Ini udah oke lah ya buat di kelasnya. Buat kamera juga terbilangnya sudah cukup lengkap nih, dikasih 4 kamera, resolusi besar ala-ala 50 megapiksel ada, ultra wide bisa, deep hingga juga makro pun tersedia. Sedangkan pada kamera depan sendiri itu sebesar 8 megapiksel. Nah ini nih, ngomong-ngomong soal kamera depan selfie pada Redmi 10 ini,
Kemarin tuh sempat kabar kalau di kondisi low light itu bakal suka muncul garis hitam gitu. Tapi alhamdulillah unit yang gue pegang ini, yang gue beli ini tuh ya nggak ada masalah. Mungkin tergantung amal dan perbuatan juga. Nggak deh. Tapi beneran serius nih gue nanya nih. Kalian pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang kayak gitu baru beli smartphone-nya yang baru aja rilis gitu ya? Terus tiba-tiba dapetin masalah yang ujung-ujungnya tuh kalian mesti klaim dan juga komplain kemanapun, bikin kalian tuh pusing gitu. Ya sebenarnya terlepas dari itu bener apa enggak, boleh banget teman-teman tulis di kolom komentar. Tapi kalau menurut gue sih alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau misalkan ada kebijakan lain gitu ya buat smartphone yang baru rilis nih gitu ya. Dalam jangka waktu tertentu misalkan ada kendala diganti dengan yang baru gitu ya, nggak usah lari ke service center lagi, telepon sana sini gitu. Kayaknya kan sedih aja gitu, anggapannya pengen punya smartphone baru kok malah repot ngurusin hal-hal yang kayak gitu-gitu. Sedih nggak sih? Khawatirnya gue sih konsumennya kecewa aja nantinya ke depannya. Ya semoga hal-hal kayak gitu bisa ditindaklanjuti, bukan cuma dari brand Xiaomi tapi dari brand manapun. Terlepas dari HP gacha tadi, ya buat hasil foto sendiri bisa dibilang ini smartphone-nya sudah kece ya. Terasa instan buat smartphone di kelasnya, khususnya di cahaya yang cukup. Paling sedikit saran aja pada saat pengambilan foto itu harus lebih bersabar ya buat menghindarin blur. Untuk video sendiri bisa merekam video di 1080 pixel 30 fps baik untuk kamera depan dan juga kamera belakang. Akan terasa shaky memang, wajar banget. Jadi saran dari gue sih ambil video itu dengan cara pelan-pelan aja, alon-alon aja, dan di kondisi cahaya yang cukup. Oke guys, jadi segitu dulu aja untuk video kali ini. Kesan pertama gue sama Xiaomi Redmi 10. Ini smartphone yang bener-bener kayak mewah banget ya. Kayak bikin standar smartphone entry baru lah. Pokoknya bikin wow, geleng-geleng gitu. Apalagi melihat varian terendahnya tuh yang 464 kan mulai dari 2 jutaan ya, 199 berapa gitu. Kita tuh dikasih buat quality yang terbilangnya oke. Fitur-fitur juga terbilangnya boleh juga buat di kelasnya, khususnya untuk bagian resolusi layar Full HD Plus-nya dan juga dual speaker-nya. Itu buat di kelasnya untuk saat ini memang tiada lawan ya. Tapi kalau teman-teman perhatiin varian 6128-nya itu di harga resmi itu 2,5 jutaan. Dimana harga segitu rasanya saat ini tuh cukup ramai ya pilihannya. Yang paling gue ingat sih kemarin kita bahas Galaxy M22 itu kan di harga 2,6 jutaan. Jadi bisa dibilang 11-12 harganya. Beda sekitar 100 sampai 200 ribuan gitu. Tapi kan bisa nikmatin NFC juga dan experience yang juga terbilangnya so baik ya. Tapi ya itu kalau soal speaker, dual speaker, soal Full HD Plus kalian nggak bakal temuin di smartphone entry lainnya. Jadi itu ya pilihan itu balik lagi ke kalian nih guys. Kalian tuh minat dan juga budgetnya itu sukanya yang mana. Ya udah, sekian dari gue. Terima kasih buat kalian sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi. Dan saya bilang see you, bye bye.